Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 12 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah air hidup dan roti hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Roh Kudus yang berasal dari Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Anneke Regu. Kepada Ibu Anneke, kami persilahkan. Terima kasih. Kita akan ikuti bacaan renungan pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan judul Air Hidup Berasal dari Yesus. Ayat tema terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Renungkan bagaimana keadaan yang terjadi membawa kebenaran ke dalam pikiran orang lain. Ingatlah perempuan Samaria yang datang seperti kebiasaannya untuk menimba air. Seorang asing yang duduk di sumur meminta minum kepadanya. Sebuah percakapan pun dimulai. Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Teringat pekerjaan melelahkan yang harus ia ulangi hari demi hari, dan memikirkan betapa berharganya jika ia bisa mendapatkan air tanpa repot. Perempuan itu berkata, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak akan haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ia tidak menyadari bahwa Yesus sedang mempersembahkan kepadanya kepentingan jiwa yang tertinggi, air kehidupan. Kata-kata yang diucapkan Kristus adalah air hidup. Namun, ia segera menjadi begitu tertarik sehingga ia meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota, menyampaikan kata-kata itu kepada orang-orang sebangsanya. "Mari, lihat di sana, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Perempuan itu datang untuk mengambil air, dan ia mendengar tentang air kehidupan. Ia telah diyakinkan akan dosa dan percaya kepada Yesus Kristus. Maka minyak suci itu dikosongkan oleh para urusan suci yang diwakili oleh 2 pohon zaitun ke dalam tabung-tabung emas, dan dari sana ke dalam mangkuk-mangkuk emas. Proses pengosongan terus berlanjut dari penerimaan minyak emas hingga penyalurannya kepada orang lain. Kata-kata terucap pengaruh bawah sadar yang melingkupi jiwa terasa, meskipun tidak ada kata-kata yang sengaja diucapkan. Sepatah kata yang sering diucapkan akan menjadi seperti benih yang ditabur. Tuhan telah menyediakan dengan limpah
agar rahmat sorgawi dilimpahkan kepada semua orang, agar kebenaran seperti yang ada dalam Yesus akan menempati tempat pertama di hati dan akan selalu menempati bait jiwa. Maka akan ada pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Allah, dan semua orang percaya sejati akan menjadi penjala manusia. Mereka akan berdoa, memohon hikmat, dan akan berjalan sesuai dengan doa. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Letter 48 tahun 1897. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini memberikan kepada kita suatu kebenaran yang wajib dipahami oleh umat-umat Allah. Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan tentang air hidup dalam Christian Education halaman 57 paragraf 1. Penuhi seluruh hati dengan firman Allah. Firman Allah adalah air hidup yang memuaskan dahaga Anda yang membara. Firman Allah adalah roti hidup dari sorga. Yesus menyatakan, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yohanes 6 ayat 53. Dan dia menjelaskan dirinya sendiri dengan mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Tubuh kita dibangun dari apa yang kita makan dan minum. Dan seperti halnya dalam kehidupan alamiah, demikian pula dalam kehidupan rohani. Apa yang kita renungkanlah yang akan menyehatkan dan menguatkan alamiah rohani kita. Oleh sebab itu, air hidup tersebut bukan bersifat jasmani, tetapi bersifat rohani. Dan air hidup serta roti hidup adalah sama, sebab keduanya adalah firman Allah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 231 paragraf 4. Kata-kata yang diucapkan Kristus adalah air hidup. Karenanya berdasarkan penjelasan Yesus dalam Alkitab dan Roh Nubuat, air hidup sama dengan firman Allah. Roti hidup sama dengan firman Allah. Yesus adalah firman Allah. Maka Yesus sama dengan air hidup dan roti hidup. Karenanya, Yesuslah sumber air hidup dan roti hidup. Inilah yang Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria, dan inilah yang renungan hari ini nyatakan. Sekarang perhatikan yang berikut ini, dalam manuskrip 165 tahun 1899 paragraf 37. Air hidup adalah Roh Kudus. Ini adalah kepuasan yang terus-menerus bagi jiwa yang haus. Ketidakhadiran Roh Kudus inilah yang menciptakan dalam diri manusia keinginan untuk mencemarkan sumber rohani yang terhubung dengan mereka. Ia, yaitu orang yang benar-benar bersatu dengan Yesus Kristus, menerima pasokan air hidup yang terus-menerus. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa air hidup adalah Roh Kudus. Dan siapa saja yang bersatu dengan Yesus menerima air hidup secara terus-menerus. Artinya, siapa saja yang bersatu dengan Yesus akan menerima Roh Kudus secara terus-menerus. Renungan hari ini menyatakan bahwa Yesus adalah sumber air hidup, maka itu sama dengan Yesus adalah sumber Roh Kudus. Berikut persamaannya. Air hidup sama dengan Roh Kudus. Yesus sama dengan air hidup. Yesus sama dengan Roh Kudus. Karenanya, Yesuslah sumber air hidup, Yesuslah sumber Roh Kudus. Dan renungan hari ini menyatakan bahwa kata-kata Yesus adalah air hidup. Maka persamaannya adalah berikut ini. Kata-kata Yesus sama dengan air hidup. Air hidup sama dengan Roh Kudus. Maka kata-kata Yesus sama dengan Roh Kudus. Dan tentang hal ini Yesus telah sampaikan dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna.
perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 66 tahun 1894 paragraf 18, tidak aman untuk menerima roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Sebab memang Yesuslah sumber air hidup, Yesuslah sumber Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan makhluk ilahi yang berbeda dari Bapa dan Anak, sebagaimana doktrin Trinitas ajarkan. Oh bukan, saudaraku. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi, yaitu pribadi ilahi Yesus Kristus, yang dapat dicurahkan kepada umat-umatnya yang percaya, sehingga kita semua dapat menjadi saluran air hidup bagi sesama. Itulah kuasa yang Yesus janjikan dan telah curahkan sejak hari Pentakosta. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 231 paragraf 6. Tuhan telah menyediakan dengan limpah agar rahmat sorgawi dilimpahkan kepada semua orang, agar kebenaran seperti yang ada dalam Yesus akan menempati tempat pertama di hati dan akan selalu menempati bait jiwa. Maka akan ada pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Allah, dan semua orang percaya sejati akan menjadi penjala manusia. Mereka akan berdoa memohon hikmat dan akan berjalan sesuai dengan doa. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Rahmat sorgawi yang dimaksudkan adalah air hidup yang adalah Roh Kudus. Oleh kehadiran Roh Kudus yang berasal dari Yesus di dalam hati kita, maka kebenaran Yesus menempati hati kita, bait suci jiwa kita. Maka kita menjadi terang bagi dunia demi kemuliaan Allah Bapa kita yang di sorga. Demikianlah pengalaman si perempuan Samaria. Setelah menerima air hidup dari Yesus, dia menjadi juru kabar kepada sesamanya orang Samaria dan mengarahkan mereka kepada Yesus. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Terimalah Roh Kudus yang berasal dari Yesus, yang disebut Roh Kristus, agar pengalaman perempuan Samaria menjadi bagian kita. Kita menjadi saksi Yesus yang penuh kuasa, mengabarkan kebenaran kepada banyak orang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran penting pada pagi hari ini, bahwa Roh Kudus itu bukan makhluk lain atau oknum lain yang bukan Bapa dan Anak. Tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi, rohnya Yesus itu sendiri, yang dapat Dia curahkan bagi kami, agar masing-masing kami menerima air hidup dalam hidup ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, menerima air hidup dari Yesus yang adalah rohnya, sehingga hidup kami diubahkan, dan kami pun dapat menjadi saluran air hidup bagi sesama, mengabarkan kebenaran agar banyak orang yang bertobat dan kembali kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.